percaya akan ku temukan cintamu, dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Oh, tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita Tuhan, lindungilah cinta mereka. Mereka terlihat sangat bahagia dan saling mengasihi. Lindungilah mereka ya Allah, agar menjadi cinta yang abadi. Halo, Selamat malam. malam. Bisa bicara sama Mona? Iya, saya sendiri. Siapa nih? Ini Tante Trisna, mamanya Bintang. Oh, Tante. Sorry Tante, kenapa kok tumben? Enggak, Tante hanya pengen ngobrol aja kok sama kamu. Tante jadi kepikiran dengan ucapan kamu tadi yang mengatakan kakak kamu tuh suka sama Bintang ya. Tante jadi ingin menjodohkan mereka deh. Kira-kira kakak kamu tuh serius enggak sih suka sama Bintang? Kayaknya sih serius Tante, soalnya setahu Mona, Kak Sony tuh nggak gampang buat suka, apalagi jatuh cinta gitu sama orang. Jadi kalau misalnya dia udah naksir, itu berarti dia nggak main-main. Tapi Tante, Bintang mau nggak kalau dijodoh-jodohin kayak begini? Karena setahu Mona, Bintang kan nggak terlalu suka sama Kak Sony. Itu sih gampang. Nanti Tante yang bicara sama Bintang. Nah yang penting Tante pengen kepastian dari kamu. Apa benar kakak kamu tuh mau dijodohkan sama Bintang? Pasti mau Tante, pasti. Untuk lebih serius lagi kita ketemuan lagi ya. Tapi tanpa Bintang. Kita akan cari cara bagaimana supaya mereka jatuh hati. Sebenarnya sih Mona udah dapet caranya Tante. Apa? Mona? Mon? Tante, Kak Sony lagi manggil aku, nanti aku telepon sana ya. Makasih, bye. Mona? Mon?
Kamu cantik. Emang cantik. Kok ditaruh lagi? Kamu dipanggil-panggil kok nggak nyaut sih, Mon? Kamu mana? Nggak tahu, pergi kali. Oke. Kak. Tadi mamanya Bintang telepon lo kesini. Ada apa? Dia bilang dia setuju kalau Kak Sony jadian sama Bintang. Kak Sony mau ya aku kenalin sama Bintang. Mau ya? Orangnya tuh baik banget. Baik banget. Kak Sony nggak suka dijodohin. Kak, ini tuh bukan jodoh-jodohan. Ini cuma usaha. Lagian kan Kak Sony memang udah seharusnya cari istri. Oh ya, please, please. Kakak akan pikir ini. Tapi yang pasti, untuk saat ini kakak belum mau cari istri. Terus pakai jurus kedua nih kayaknya. Bintang. Dari mana kamu? Biasa mah jalan-jalan. Jalan-jalan? Nggak kenal waktu. Kamu itu bohongin mama ya? Bohong apaan mah? Buktinya, kamu nggak berani natap mama. Lalu kamu pergi kuliah sendiri. Mang Ujang itu nungguin kamu. Kok kamu malah pergi? Kamu tuh kenapa sih? Tadi Bintang buru-buru mah. Bintang takut telat. Alasan. Kamu itu semakin besar semakin pintar bohong. Bintang, mama tidak suka punya anak pembohong. Karena mama paling tidak suka dibohongin. Bintang nggak bohongin mama. Emang Bintang takut telat mah tadi. Oke, kali ini mama ngertiin kamu. Tapi besok-besok mama tidak mau dengar kamu pergi tidak pakai supir. Mengerti kamu? Iya mah. Bintang, tadi Mona kesini. Ngapain mah? Nggak tahu, mungkin aja ada hal yang penting. Kamu telepon aja. Ya, halo. Selamat malam. Malam. Bisa bicara dengan Mona? Dari siapa ya? Dari Bintang. Bintang. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan. Mona. Ya, Ada telepon dari Bintang. suruh tunggu. Bilangin aja Mona lagi ganti baju. Halo Bintang. Iya. Mona lagi pakaian. Tunggu sebentar ya. Oke. Bintang, Iya. saya mau tanya, apakah Mona di kampus baik-baik saja? Maksud saya, apakah dia bisa menyesuaikan diri dengan baik? Mengingatkan dia anak baru di sana. Oh, dia baik-baik aja kok. Nggak ada masalah. Saya cuma khawatir aja. Saya mengerti. Ini kakaknya Mona kan? Ya, Saya mengerti kalau khawatir. Soalnya Mona sering cerita kalau kakak adalah sebagai pengganti orang tuanya. Tapi percaya deh, selama Mona berteman sama saya dan Cinta, it's okay. oke. Aduh, lama amat Monanya. Mona? Mona? Apa perlu saya tutup dulu? Nggak usah. Sebentar ya, saya panggilkan. Mona? Mon? Iya, bentar. Telepon. Lama amat sih, Mon. Sorry. Bintang teleponnya. Thank you. Hai Bim. Mon, katanya tadi sore datang ke rumah gue. Ada apaan sih? Enggak ada apa-apaan. Aku cuma pengen mampir kok.
Betul juga kata Mona. Selain cantik, Bintang juga ramah dan baik. Satria, lagi apa sih kamu? Saya kangen. Satria, Satria, Satria. Good night, Non. Ayo, sekarang susunya diminum dulu. Kenapa sih aku harus minum susu terus, Mbak? Loh, biar Non badannya sehat, healthy, and fresh. Yang buat aku sehat tuh bukan susu. Lalu apa? Satria. Satria? Minuman apa itu, Non? Simbo belum pernah ngerasain. Coba sekali-sekali Simbo dibawain minuman Satria. Biar Simbo juga merasakan betapa enaknya Satria. Satria? Minuman apa, weh? Kamu kenapa sih? Kok dari tadi diam aja? Tom. Kamu kan tahu kakak udah berusaha untuk ngedeketin Kak Sony sama Bintang. Kalau feeling kakak nih, Tom, pasti berhasil. Karena ternyata nyokapnya Bintang tuh ngedukung. Kalau menurut kamu gimana? Maaf, Kak. Saya lagi nggak bisa mikir sekarang. Kenapa? Karena saya ingin menikahi Gusti secepatnya, Kak. Nikah? Kamu mau nikah, Tom? Kamu udah nggak salah dengar. Kamu tuh masih kuliah, Tommy, dan kamu belum punya apa-apa. Iya, saya tahu. Tapi keadaannya mendesak, Kak. Pasti hamil. Lebih dari itu, Kak. Kamu... Bentar! Iya, bentar! Aduh, si Bintang pagi-pagi tumben banget udah datang. Jangan-jangan kesurupan Ifrit lagi nih anak. Pagi, Sin. Ngapain kamu? Ketemu sama kamu. Pagi-pagi gini? Saya mau antar kamu kuliah. Nganter kuliah? Boleh, kan? Enggak. Saya dijemput Bintang kok. Tapi mama kamu bilang, Mama bilang apa? saya boleh antar kamu kuliah. Hah? Emang yang kuliah mama saya apa? Kok minta persetujuan dia segala? Saya nggak mau. Saya mau berangkat sama Bintang. Sinta, kamu nggak boleh seperti itu. Kasihan kan Rafli? Dia sudah datang pagi-pagi. Abis mah. Kamu harus menghargai usaha Rafli. Dia di sini hanya beberapa minggu saja kok. Ya udah. Kamu sudah siap kan?
Tante, kami berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi dulu ya, Ma. Iya, hati-hati ya, Nak. Pokoknya saya nggak suka sama cara kamu. Masa kamu ngantar pakai minta persetujuan Mama? Emangnya Mama manajer saya apa? Tapi sih. Kamu jangan mentang-mentang kita mau tunangan ya, terus bisa ngejajah saya seenaknya. Mau kemana lo? Mau ke kampus? Mau ke kampus? Berduaan? Dia tuh mau nganterin gue. Taylor! Jangan ketawa lo, ini usul nyokap lagi bukan kemauan gue. Bin, udah deh lo jalan duluan aja deh, nanti gue nyusul di belakang sama dia. Ya, asal jangan belok aja ke Bogor, terus pas ke kebun raya. Kata orang sih bisa putus. Sialan lo. Udah, gue cabut dulu ya. Dah. Yuk, mau cabut. Dah. Pokoknya ini pertama dan terakhir kali lo nganterin gue. Awas ya. Kenapa kamu nggak pernah cerita sama kakak? Kalau si Gusti itu janda, udah punya anak, masih kecil lagi. Saya takut, Kak. Saya takut kamu nggak setuju dan melarang saya pacaran dengan seorang janda. Kak, Tom, kakak rasa kamu salah pilih. saya nggak salah pilih, Kak. Saya sangat mencintai Gusti karena Gusti lebih di mata saya. Gusti itu orangnya lembut dan baik, Kak. Dan saya sangat mencintai dia. Jadi tolong, Kak. Tolong bicara sama Kak Sony kalau saya mau menikah secepat mungkin. Tapi Please, Kak. Please. Tolong bicara sama Kak Sony. Kak. Please, tolong bicara sama Kak Sony ya. kakak akan coba bicarakan ini sama Kak Sony. Tentang niat kamu untuk menikah. Tapi kakak nggak mau ngebahas masalah Gusti sama Kak Sony. Karena itu urusan kamu dan kamu yang harus bicara sendiri sama dia. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Iya Kak. Kami mau kenalin kalau misalnya sama Kak Sony. Bagaimana sih? Masih kuliah belum kerja udah mau nikah? Memangnya nikah itu butuh cinta aja? Orang yang menikah butuhnya uang. Uang itu dicari dengan bekerja. Pokoknya Kak Sony nggak setuju. Tommy terlalu muda untuk menikah, Mon. Tapi Mon, kamu jangan paksa kakak ya? Mona nggak mau maksa Kak Sony. Mona cuma mau Kak Sony berpikir, kalau kita ngelarang dia bisa aja nekat Kak. Kak Sony kan tahu, laki-laki itu bisa menikah tanpa persetujuan dari keluarganya. Apa Kak Sony mau Tommy nikah diem-diem tanpa kita tahu? Pokoknya Kak Sony nggak perlu terlalu khawatir. Mona yakin, Tommy pasti punya alasan kenapa dia begitu. Dia pasti akan kasih tahu sama Kak Sony. Tapi Mon, Kak, anggap aja Tommy sudah dewasa dan dia sedang mencari jalan hidupnya. Ya kan? Pokoknya ntar malam jangan pulang malam-malam ya. Mona tungguin di rumah. Mona pengen ngadain makan malam buat ngenalin pacar Tommy sama kita. Sekalian Mona pengen undang teman-teman. Bintang. Oh siapa lagi? Mona kan janji pengen undang makan malam. Kamu ini nggak kapok-kapoknya ya, kalian kakak sama dia. Itu karena Mona sayang sama Kak Sony. Sayang banget. Mona nggak mau kalau Kak Sony sendirian terus. Oke, kakak pulang cepat. Tapi ingat ya Mon, maka malam ini bukan berarti kakak setuju Tommy menikah. Dan bukan pula kakak mau dijodoh-jodohin sama teman kamu itu. Bukan. Kakak hanya menghormati keinginan kamu. Oke bos, no problem. Pokoknya ntar malam ditungguin ya, jangan sampai telat. Dah. Bye.
selesai, Nak. Ibu, sedikit lagi, Bu. Satria, Ibu pikir sekarang sudah saatnya kamu beli komputer baru dengan uangmu sendiri. Apalagi Ibu lihat penghasilan kamu sudah cukup lumayan kok. Dan lagi komputer itu kan kamu perlukan untuk membantu kamu menyelesaikan naskah-naskah kamu dengan cepat. Bu, saya baru saja pengen minta izin ke Ibu untuk membeli komputer. Baik, sekarang Ibu izinkan, tapi hati-hati. Tenang saja, Bu. Saya selalu berhati-hati dalam segala hal. Termasuk jodoh kamu. Maksud Ibu? Ibu tahu, Nak, kamu sangat mencintai dan menyayangi Bintang. Dan Ibu juga tahu bahwa Bintang itu adalah cinta pertama kamu. Tapi Ibu khawatir dengan cinta kalian berdua. Bu, Ibu nggak usah khawatir lagi. Saya dan Bintang saling mencintai. Bahkan Bintang sudah berjanji pada saya. Dia tidak akan peduli apapun yang merintangi cinta kami. Tapi kamu akan sulit mengelak, Nak, kalau masalahnya datang dari keluarga Bintang. Kenapa Ibu bicara seperti itu? Karena setahu Ibu, sebuah keluarga kaya yang memiliki anak perempuan, apalagi dia anak tunggal, mereka tidak akan melepaskan anaknya begitu saja pada laki-laki lain yang tidak sederajat dengan mereka, Nak. Bu, tapi keluarga kita kan tidak hina. Memang. Berarti saya tidak salah dong kalau mencintai Bintang. Memang tidak ada yang salah, Nak. Cinta itu datangnya memang tidak terduga. Bahkan dia bisa jatuh pada orang yang tidak kita sangka sama sekali. Ibu hanya sekedar mengingatkan kamu, Nak. Tapi kalau kamu yakin akan cinta kalian berdua dan kamu bisa mempertahankan itu, pertahankan. Ibu akan doakan kalian berdua. Terima kasih, Bu. Udah sana berangkat, nanti kesiangan. Sebentar, Bu. Saya mau telepon Bintang supaya dia menemani saya. Oh. Siap, Bu. Ya Allah, pertahankanlah cinta mereka, ya Allah. Ya udah, aku tunggu kamu di sana. Kamu langsung ke tokonya ya. Oke, love you. Bye. Kenapa lo? Lo janjian lagi ya? Iya, gue mau nemenin dia beli komputer. Lo gimana pulangnya? Dijemput Rafli kan? Enggak. Kenapa? Gue itu cinta kebebasan. Bukan berarti dong dia udah tunangan sama gue terus dia bisa menjajah gue. Kayak lo tuh, dikit-dikit janjian sama Satria, dikit-dikit janjian. Kayak orang gak ada kerjaan aja. Tahu nggak? Itu namanya dia mendikte hari-hari lo. Tapi gue gak merasa didikte tuh sama dia. Ya sekarang enggak, tapi ntar. Udah lo kebanyakan teori. Ntar malam, lo berdua datang ke rumah gue ya. Ngapain? Gue pengen ngadain makan malam. Si Tommy, adik gue, pengen kenalin pacarnya ke kakak gue. Itu bukannya acara keluarga, Mon? Iya sih, tapi gue tuh memang pengen lo berdua datang biar suasananya nggak terlalu kaku aja. Maklum, kakak gue tuh kan orangnya kaku. Kasian lah adik gue, ntar ngepar lagi kenalin pacarnya. Mau kan? Lo ada acara nggak? Nggak ada sih. Boleh deh, Mon. Oke. Thanks ya. Gue cabut dulu ya. Monsin ya. Yuk, dah. Lo mana sih buru-buru amat? Tahu. Aku jutek. Mangga, No. Silahkan. Makasih, Mang.
Hai. Kamu udah lama? Lumayan. Sorry aku telat. Gak apa-apa. Kamu lihat-lihat ini? Iya, saya lihat yang ini tapi belum tentu beli. Mau lihat-lihat yang lain? Ayo. Yuk. Oh, saya lihat yang lain ya. Iya, Bu. Sedang apa kamu? Kan pengantaran Bintang ke toko buku. Sama siapa? Sendiri, Bu. Hah? Sendiri? Sinta? Nggak ada, Bu. Pasti sama Satria. Sekarang kamu ikuti dia, jangan sampai lengah. Tapi, Bu. Cepat. Pokoknya kalau dia sama orang lain cepat beritahu saya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya? Nanti malam aku ada acara makan malam di rumah Mona. Ada acara apa? Nggak ada acara apa-apa sih, cuma makan malam aja. Kamu mau ikut? Saya nggak bisa, saya harus ngetik episode 7. Kamu kayaknya nggak punya waktu ya untuk acara seperti ini. Oh. Tapi kalau untuk acara berdua sih, saya selalu ada waktu. Ah, kamu curang, kamu curang. Iya, Bu. Kayaknya dia janjian di sini, Bu. Benar kecurigaan saya. Kamu lihat tampangnya bagaimana orang itu? Ya, lumayan lah, Bu. Kok lumayan? Tampangnya bagaimana? Apa seperti orang susah? Kayaknya sih begitu, Bu. Oke, ikutin dia terus. Jangan sampai lengah. Kalau lengah bisa hilang anak saya. Baik, Bu. Baik. Kamu udah siap? Tom, apa ini sudah menjadi keputusan kamu untuk mengenalkan saya sama keluargamu dan mengatakan bahwa kita akan menikah? Iya. Keputusan saya sudah bulat. Tom, saya rasa harusnya kamu pikir-pikir dulu deh. Apa yang harus saya pikirkan lagi, Gus? Saya sudah siap. Saya ingin kita segera menikah biar kamu merasa aman. Dan kita akan segera pindah dari rumah kontrakan ini secepatnya, Gus. Sudahlah, Gus. Jangan dipikirin. Mama mau kemana sih? Mama mau pergi dulu sayang, ya? Ikut dong. Jangan sekarang ya, nanti aja kalau Mama jalan-jalan. Kapan kita jalan-jalan? Bunga, nanti kalau Bunga udah liburan sekolah, baru kita jalan-jalan, ya? Asik.
Nah, sekarang Bunga main dulu ya ke dalam sama Simba. Dadah Om. Ya Bunga. Ayo Gus, kita jalan sekarang. Bintang? Iya, Ma. Kamu jadi mau makan malam di rumah Mona? Jadi, Ma. Oh. Masih lama, Nak, mandinya? Masih. Lagi ngapain sih, Ma? Nggak apa-apa, sayang. Mama tuh pingin tahu kamu tuh pakai baju apa. Ini yang mau kamu pakai? Binta pakai baju biasa aja, mah. Ini kan cuma makan malam biasa. Oh, nggak apa-apa, sayang. Kamu hati-hati ya, sayang ya. Kamu lagi? Papa sengaja dia suruh nemanin kamu. Papa takut kalau kamu pulangnya malam. Tapi, Pak. Sinta, Rafli kan calon tunangan kamu. Kamu harus selalu bersama dia dong. Ayolah, Nak Rafli sudah nunggu dari tadi. Om tinggal dulu ya. Baik, Om. Tahu nggak, sebenarnya saya tuh paling nggak suka di temen-temen yang kayak gini. Saya kan udah biasa mandiri. Saya juga. Nah terus kenapa kamu mau? Karena saya sayang sama kamu. Kenapa? Kamu nggak sayang sama saya? Sinta, saya tahu ini aneh. Tapi saya senang sekali kamu mau bertunangan dengan saya. Karena sejak dulu saya sudah suka sama kamu. Tapi... Kenapa? Sampai sekarang saya nggak tahu apa saya sayang sama kamu. Sinta, saya akan menunggu perasaan itu. Saya akan menunggu seperti ketika saya harus pergi dari sini, yaitu menunggu untuk ketemu kamu kembali. Jadi, lo mau bawa si Rafli? Iya. Sorry, Bin. Abis dia tiba-tiba udah nongol mau nganterin gue. Lo gimana sih? Katanya lo cinta kebebasan. Kok mau aja dijajah sama si Rafli? Tapi, Bin... Alah, udah deh. Gue tahu kalau lo cinta kebebasan, sekarang anti kebebasan. Dan Sinta yang sekarang adalah Sinta yang takluk sama yang namanya Rafli. Ya udah deh, sampai ketemu di rumah Mona. Bye. Bye. Halo. Apa ini rumahnya Satria? Iya, betul. Ini siapa ya? Saya seseorang yang tidak senang melihat ada orang yang mendekati anak saya. Apa maksudnya? Kamu siapanya Satria? Saya ibunya. Kebetulan, saya mau mengingatkan sama anak ibu bahwa saya tidak suka anak ibu mendekati anak saya, Bintang. Karena anak saya akan bertunangan sama orang lain. Dan kalau Satria masih nekat juga mendekati anak saya tidak segan-segan membuat perhitungan sama ibu. Dan satu lagi,
Jangan sampai dia tahu saya nelpon ke situ. Kalau sampai Bintang tahu, saya tidak akan pernah memaafkan ibu.